SD Negeri 2 Waru yang kami hormati, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama dalam kegiatan berbagi praktik baik di siang hari ini di ruang guru SD Negeri 2 Waru dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Saya selaku Ketua Komunitas Belajar SD Negeri 2 Waru akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Waru, yang ketiga penyampaian berbagi praktik baik, yang pertama oleh Bapak Heri Cahyo, yang kedua oleh Bapak Heri Rustianto, yang keempat lain-lain, dan yang kelima yaitu penutup. Untuk menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Waru kepada Ibu Suwarni SPDI, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah, siang ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat dan bisa memenuhi undangan untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh dua narasumber sekaligus. Ngapunten iki nek dhewe kok piye napa nyingkat waktu tapi tidak apa-apa. Kombel kita SD Negeri 2 Waru ada kegiatan dan nantinya tidak hanya sekedar mendapatkan sertifikat, tetapi lebih kepada ilmu yang akan disampaikan oleh bapak-bapak narasumber nantinya yang akan kita praktekkan di lain waktu, mungkin bisa kepada peserta didik di kelas masing-masing. Sertifikat itu hanya bonus saja. Kalau hanya untuk mengejar sertifikat, banyak sekali kegiatan yang bisa kita ikuti, hanya sekedar setor nama dan sebagainya itu bisa, tapi di kombel kita diusahakan kita niatkan untuk tolabul ilmi, ilmu yang akan dibagikan nanti bisa bermanfaat tentunya. Dan sekedar mengingatkan Bapak Ibu, ini sudah bulan November. Bagi yang PMM-nya itu dicek secara berkala, apakah masih 25% atau sudah 50 atau sudah 100, monggo. Dan dokumen yang perlu diunggah juga monggo, yang kemarin sudah direncanakan silahkan untuk segera dipenuhi seperti itu di sela-sela kesibukan penjenengan. Bahkan untuk khususnya Bundari itu belum observasi Ibu, karena masih situasi dan kondisi seumpama nanti penjenengan sudah fit dan siap untuk diobservasi kelas, saya persilahkan jadwalnya segera diajukan seperti itu. Walaupun secara di PMN sudah diajukan, tapi mungkin karena waktu berbenturan dengan kegiatan saya saya belum bisa menunggui observasi penjenengan. Kalau untuk Bapak Ibu guru yang lain, salah sudah ada yang 100%, saya ucapkan selamat dan tinggal memenuhi dokumen unggahan mawon seperti yang sudah direncanakan di RHK. Terima kasih kepada Bapak-bapak narasumber. Monggo nanti silahkan untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman maupun ilmu-ilmu yang sudah didapat dan dimiliki, karena saya lihat luar biasa untuk mengasah kompetensi bapak-bapak dan ibu-ibu di SD Negeri 2 Waru ini tidak berhenti untuk belajar, tidak stagnan, tidak statis, di mana ada kesempatan untuk belajar di situ digunakan. Ngaten selagi ada kesempatan Bapak Ibu ngoten mawon. Sambutan dari saya, kurang dalamnya mohon maaf. Bapak Ibu tetap semangat dan tetap solid, kompak, jaga kesehatan semuanya untuk kemajuan SD Negeri kita 2 Waru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
kepada Ibu Suwani atas sambutan yang diberikan kepada kami. Untuk acara berikutnya yaitu penyampaian berbagi praktik oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Heri Cahyo, SPD, tentang membentuk karakter siswa melalui Sport Education Model atau SEM atau SEM. Untuk Bapak Heri Cahyo kami silakan. Pak bisa. Ya, Pak Tesun, terima kasih waktunya Bu Ria Sari dan Bu Suwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan di komunitas belajar SD Negeri Juawaru. Baik, singkat saja Bapak Ibu, di sini nanti karena ada dua narasumber, yang satu dari Dinas Kebersihan Pak Hari, okay. Di sini saya akan menyampaikan tentang sedikit apa yang sudah saya dapatkan di kegiatan PKG, Bu. Jadi jadi Pak Heri ini tolong sasi ini melu apa tuh? Nanti biar Bapak Ibu juga sedikit mendapatkan apa yang saya dapatkan. Sebenarnya untuk Sport Education Model ini sudah saya dapatkan dulu ketika saya menempuh kuliah, tapi kemarin di kegiatan PKG itu disinggung lagi untuk kegiatan Sport Education Model. Jadi di sini saya mengambil untuk berbagi praktek baik ini adalah membentuk karakter siswa melalui Sport Education Model. Sebenarnya itu apanya asing buatan Bapak Ibu? Masih asing ya? Ya mungkin untuk Bapak Ibu guru kelas dan Bu Warni yang basicnya dari guru agama mungkin terdengar asing ya. Sport Education Model itu adalah model pembelajaran PJOK yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan olahraga yang sering diselenggarakan oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah kompetisi sepak bola antar desa. Jadi guru memberikan gambaran bahwa dalam kompetisi sepak bola antar desa memerlukan banyak komponen, mulai dari kepanitiaan, peserta, perangkat, hingga tenaga medis untuk mensukseskan acara tersebut. Kenyataan di masyarakat tersebut itulah yang bisa dijadikan model pendidikan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Jadi SEM itu atau Sport Education Model itu sebuah bentuk simulasi mengadakan event olahraga, event kegiatan olahraga, atau juga nanti ini bisa diterapkan dalam proses pembelajaran agama, misalkan event mengadakan pengajian akbar ya, atau event lomba menyanyi dalam kegiatan di kelas ya, itu seperti itu. Jadi dalam kegiatan ini nanti juga anak-anak itu berperan sebagai ada yang jadi panitia, ada yang jadi peserta, perangkat pertandingan kalau dalam olahraga ya, ada wasit, pencatat pertandingan dan lain-lain, ada yang jadi supporter, keamanan, tim medis, dan bahkan nanti ada yang berperan sebagai mungkin bupati ya, bupati ya sebagai sambutan, pidato sambutan ya, atau camat mungkin kepala desa dan lain-lain. Oke, lanjut Pak. Ya, tujuan dari Sport Education Model itu apa? Ya? Itu untuk membentuk karakter siswa. Yang pertama diantaranya adalah tanggung jawab. Ya, ketika anak-anak itu diberi tugas dengan perannya masing-masing, mereka akan bertanggung jawab dengan tugas masing-masing. Yang kedua membentuk jiwa kepemimpinan. Ini yang jadi ketua panitia misalnya untuk membentuk jiwa kepemimpinan. Yang kedua disiplin. Yang ketiga disiplin. Yang selanjutnya meningkatkan kepercayaan diri ya, ketika berbicara di depan orang banyak mungkin itu dapat meningkatkan kepercayaan diri. Yang selanjutnya adalah kejujuran dan religius. Kenapa saya menanamkan religius di sini? Karena biasanya dalam pembukaan event-event kegiatan olahraga itu ada doa, ya, doa itu yang nanti bisa dibantu oleh Bapak Ibu guru dari guru agama. Selanjutnya Pak.
Yang selanjutnya tujuannya mempunyai pengalaman dalam kepanitiaan sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan olahraga di masyarakat sesuai program pemerintah mengolahragakan masyarakat. Ya, ini saya lihat di sekitaran Selok Baimo ini banyak sekali event-event olahraga, ada voli, sepak bola. Mungkin kegiatan ini jadi pengalaman untuk anak-anak. Ketika di desanya ada turnamen voli, nanti kalau suatu saat sudah usianya sudah dewasa, mungkin anak-anak tidak kaget lagi ketika terjun di lapangan untuk menjadi panitia di lingkup desanya masing-masing. Selain itu juga menggerakkan masyarakat untuk berolahraga. Ketika banyak event-event olahraga di masyarakat, otomatis di lingkungan itu masyarakat akan menjadi gemar berolahraga. Dan yang paling penting dapat meningkatkan perekonomian di lingkup daerahnya, karena saat ini industri olahraga ini banyak menyerap rezeki-rezeki yang keluar dari olahraga itu banyak sekali ya, dari pedagang, tiket masuk dan lain-lain. Jadi pendapatan daerah itu bisa meningkat dengan adanya industri olahraga ini. Yang selanjutnya Pak, selanjutnya mampu memecahkan berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Nah, contohnya ketika kita melaksanakan pembelajaran ini, praktek ini di lapangan itu supporter ada yang tawuran atau ejek-ejekan sesama temannya, ya. Itu nanti sikap panitia itu bagaimana? Apakah didiamkan saja atau diberi apa itu biar anak-anak bisa memecahkan masalah dengan kegiatan ini, ya. Itu selanjutnya langkah-langkah penerapan SEM ini juga karakteristik SEM ya. Yang pertama, sebagai guru kita menentukan waktu dulu kapan kegiatan ini akan dilaksanakan. Setelah itu pengorganisasian peserta didik, kelas berapa yang akan kita pakai. Misalkan semua kelas atau kelas 4, 5, 6 sebagai panitia, kelas 1, 2, 3 sebagai peserta, karena sekolah kita siswanya terbatas ya. Yang ketiga adalah berbagi peran. Nanti bisa dibagi Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang jadi petugas keamanan, ada yang jadi ketua panitia, ada yang jadi tim medis, terus tukang parkir bisa Pak. Terus ada yang jadi wartawan juga, ada yang jadi reporter. Jadi kita itu istilahnya membuat event yang besar ya. Jadi nanti ada upacara pembukaan dan lain-lain. Okay. Terus selanjutnya memodifikasi permainan. Okay. Permainan yang sudah ada itu dimodifikasi agar lebih mudah dilaksanakan oleh anak-anak. Nah, ketika di SD, kalau kita hadapkan langsung dengan pertandingan voli dengan peraturan yang rumit, mungkin anak-anak ketika disuruh wasit itu mungkin masih kesulitan. Jadi kita modifikasi supaya permainan itu menjadi sesederhana mungkin. Kalau di SMA mungkin tidak perlu dimodifikasi, sudah bisa. Tapi kalau di tingkat SD masih perlu untuk memodifikasi permainan, terutama peraturannya. Dan selanjutnya pengenalan kompetisi. Nah, di sini guru itu berperan mengenalkan macam-macam kompetisi. Apakah yang akan dilakukan nanti kompetisi penuh, sistem gugur atau yang lainnya. Yang selanjutnya menentukan sistem kompetisi. Setelah guru menerangkan, nanti anak-anak sendiri yang menentukan. Oh, hari ini saya akan menerapkan sistem kompetisi penuh misalkan. Yang selanjutnya pengorganisasian tim. Ini sudah ketika sudah implementasi ya, ini sudah dipraktekkan di lapangan. Mulai dari pendaftaran peserta, ini nanti juga yang mendata anak-anak sebagai panitia. Terus upacara pembukaan ditata, di timnya di mana, sampai di permainan. Ini pengorganisasian tim. Dan selanjutnya adalah mencatat hasil pertandingan. Jadi nanti juga ada yang tugasnya mencatat hasil pertandingan. Jadi nanti bisa ditentukan juaranya siapa. Setelah itu yang terakhir adalah perayaan akhir musim. Perayaan akhir musim itu nanti
pembagian hadiah atau piala atau sertifikat ya. Nanti yang itu juga akan dibuat oleh anak-anak sendiri, tapi bukan dalam bentuk yang asli. Anak-anak bisa berkreativitas membuat sebuah piagam atau sertifikat dari tulisan tangan atau piala yang dikreasikan dari kardus atau yang lainnya. Selanjutnya Pak. Nah, dalam pembelajaran SEM ini bisa berkolaborasi dengan berbagai mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi tidak hanya PJOK, memang unsur utama dari PJOK yang menggerakkan, ini yang konsep geraknya, tapi untuk yang lainnya itu melibatkan berbagai mata pelajaran yang nanti juga akan melibatkan Bapak Ibu guru semua sebagai guru kelas dan guru agama. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, itu nanti di pidatonya ya, sambutan ketua panitia itu kan ada di materi bahasa Indonesia mungkin ya. Terus seni budaya, anak-anak membuat poster tentang event olahraga yang akan dilaksanakan. Misalkan saksikanlah perlombaan bakyak pada tanggal ini. Tuh. Terus yang lainnya agama, ini untuk membuat naskah doa. Nanti bisa berkolaborasi dengan guru agama. Dan matematika ini bagi yang menghitung skor atau nilainya dari pertandingan yang dilaksanakan. Oke, selanjutnya ini peran guru PJOK dan guru kelas, juga guru agama, maaf ini belum dituliskan ya. Guru PJOK berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi, membimbing dalam merancang dan mempraktekkan kegiatan. Yang kedua sebagai motivator, yang ketiga evaluator. Untuk guru kelas membimbing siswa dalam pembuatan naskah pidato, membuat poster, dan membuat karya seni lain. Yang ketiga mengkoordinasi kegiatan proyek dengan guru PJOK. Untuk guru agama membimbing siswa dalam merancang naskah doa sebagai motivator dan evaluator. Evaluator itu nanti kita menilai dan juga memberikan umpan balik pada anak-anak. Tadinya Pak, dari kegiatan ini produk yang dihasilkan itu yang pertama adalah poster. Poster itu dari anak-anak tadi yang bertugas mungkin jadi dari publikasi ya, atau dari sponsor. Yang kedua naskah pidato, yang ketiga naskah doa, dan ketiga karya seni lain itu berupa mungkin membuat piala, dan yang terakhir adalah event kegiatan yang dilaksanakan. Jadi dalam kegiatan ini tidak hanya mapel PJOK saja ya. Jadi saya harapkan bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lainnya. Jadi mungkin terus nantinya Pak, oh sudah selesai. Ya, jadi itu Bapak Ibu tentang sport education model. Jadi mungkin nanti suatu saat kegiatan ini bisa kita laksanakan sebagai P5 mungkin bisa. Jadi bertahap ya. Hari ini kita merancang kepanitiaan. Minggu depan membuat poster. Kedepannya lagi membuat piala dan lain-lain. Ya, terus nanti yang terakhir baru diimplementasikan di kegiatan simulasi event atau SEM tadi. Nanti mungkin kedepannya seperti itu. Mungkin kalau bisa dilaksanakan, saya minta bantuan Bapak Ibu semuanya karena ini memang saling keterkaitan antara mata pelajaran PJOK dan mata pelajaran yang lain. Jadi mungkin itu tentang SEM, sedikit dari saya, dan saya butuh masukan dari Bapak Ibu mungkin dari kegiatan ini apabila dapat dilaksanakan, monggo. Atau mungkin ada yang kurang jelas dari yang saya sampaikan, nanti bisa bertanya. Ya Pak. Oke. Terima kasih waktunya Pak Eri. Dan terima kasih untuk paparannya, saya rasa luar biasa sekali. Saya cuma menegaskan Pak, untuk kegiatan semacam kolaborasi ini saya pikir di sekolah kita sangat perlu Pak. Karena apa? Meningkatkan semangat
dan gregetnya siswa itu akan lebih nampak bila ada kegiatan kolaborasi seperti ini. Tidak melulu hanya dengan gurunya kelasnya saja, kan bisa berkolaborasi dengan guru agama, mungkin guru olahraga seperti yang tadi Anda paparkan, itu saya rasa lebih menarik lagi Pak. Oke, terima kasih, dan saya harap bisa suatu saat nanti bisa dilaksanakan di sekolah kita. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Oke. Yang jelas kegiatan ini nanti kalau bisa dilaksanakan dapat menambah pengalaman anak-anak Pak. Jadi nanti ketika mereka terjun di masyarakat itu sudah siap ya. Jadi tidak bingung ya apa yang harus dilakukan. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ya, mungkin saya Pak, terima kasih. Luar biasa sekali paparan dari Pak Heri, di mana tujuannya adalah membentuk karakter siswa, yang mana karakter itu tidak instan, perlu kita pupuk dan juga perlu kita biasakan seperti itu, seperti tadi tanggung jawab, kedisiplinan, jujur dan sebagainya yang telah disampaikan. Luar biasa dengan SEM ini memang sebagai salah satu wahana atau sarana anak-anak itu mengeksplor dirinya, memunculkan istilahnya bakatnya. Anak-anak itu hanya terpendam saja, belum bisa tereksplor, dan melalui kegiatan seperti ini mungkin anak yang ternyata itu kadang-kadang di mata kita itu kurang bisa, kurang mampu, atau bahkan tidak ada gunanya, moco raiso, nulis raiso, ngopo raiso, ternyata ketika kita serahi satu kepercayaan kepada mereka, terbukti anak-anak itu muncul seperti itu, dan itu sudah kita terapkan di SD kita, meskipun belum terstruktur Pak secara SEM, secara karakteristik SEM. Namun sedikit-sedikit anak-anak itu sudah kita berikan tanggung jawab, sudah kita latih mandiri, sudah kita latih untuk disiplin di berbagai kegiatan, baik itu di kegiatan di kelas maupun kegiatan ekstra. Ini luar biasa. Saya selaku yang dituakan di sini sangat mendukung, manakala Pak Heri mulai saat ini, setelah ini nanti ada wacana ke depan untuk mengadakan kegiatan berbasis SEM ini, mungkin Pak Heri merancang dulu kegiatan apa yang akan dilaksanakan, kemudian dulu siapa yang akan terlibat, kita olah dulu fasilitatornya, kemudian di briefing dulu tugas-tugas apa yang sekiranya akan disampaikan ke anak. Jadi kita ke anak nanti hanya sebagai fasilitator saja, semuanya nanti kan akan dihandle oleh anak-anak, Pak. Jadi anak-anak itu tidak, kalau nanti tiba-tiba ayo kita adakan kegiatan, terus kamu panitianya terserah, wasit kalau lah tugas-tugas mereka kan job description-nya kan belum kita jelaskan seperti itu. Tugas panitia ngopo, tugasnya tukang parkir ngopo, tugasnya, nah itu kan perlu detail-detail yang sangat Pak. Karena luar biasa sekali. Betul tadi, mungkin setiap hari, setiap minggu, mungkin setiap minggu di momen apa, waktu apa yang sekiranya ada jeda, itu kita manfaatkan untuk proyeknya Pak Heri. Mungkin itu satu, dan tidak menutup kemungkinan nanti dari Bapak Ibu yang lain ada proyek juga, mungkin dari kegiatan keagamaan juga mungkin kan ada kita nanti di akhir semester itu kan setelah kegiatan tes itu kan ada jeda untuk garap rapat dan sebagainya. Nah, mungkin itu nanti bisa kita sudah bisa kita sajikan di situ. Jadi ini masih ada beberapa waktu untuk mencapai ke sana, luar biasa. Nanti seumpama Pak guru istilahnya garap rapot, muridnya wes ngeneknya event dewe kan seperti itu. Mungkin hanya satu dua yang mendampingi seperti itu. Luar biasa Pak, dan monggo Bapak Ibu, karena ini baru sekedar pengetahuan, belum praktik ya Pak ya. Jadi nanti praktiknya seperti apa kan kita lalui dulu prosesnya seperti itu. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang lain dari kelas juga bisa mengadakan proyek seperti ini.
toh P5 itu tidak serta-merta hanya berbuah produk nggih. P5 itu yang diharapkan itu ya karakter-karakter seperti ini tadi muncul di akhir kegiatan seperti itu. Ngoten niku. Dari saya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wani. Memang benar sekali ya, ketika akan ada penerapan SEN ini memang perlu waktu yang panjang ya. Dari persiapan itu perlu waktu yang panjang, jadi tidak selesai dalam satu hari, mungkin bisa 4 sampai 5 kali pertemuan, karena dari proses merancang kegiatan, membentuk kepanitiaan dan melengkapi perlengkapan dengan aset-aset yang ada di sekolah kita itu memang membutuhkan waktu yang tidak selesai dalam satu hari ya. Jadi yang paling lama itu persiapannya Bu, dalam kegiatan SEN ini. Kalau sudah dalam event kegiatan saya rasa sehari sudah selesai ya. Tapi tetap anak-anak nanti butuh pendampingan dari Bapak Ibu semua, walaupun kita hanya fasilitator, tapi kita juga membimbing mereka, mungkin bisa mengevaluasi apa yang kurang, mungkin bisa dievaluasi oleh Bapak Ibu dari semua. Oke, terima kasih Bu Warni. Mungkin ada lagi? Sampun? Sampun? Bu dari? Sampun, ya. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya, karena nanti masih ada satu lagi. Jadi mungkin saya berharap kegiatan ini suatu saat bisa dilaksanakan bersama-sama ya, Bapak Ibu. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heri Cahyo yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, yaitu tentang membentuk karakter siswa melalui SEN. Semoga kita nanti bisa mengaplikasikannya dengan baik, dan semoga apa yang ingin dicapai bisa tercapai dengan baik dan bisa kita aplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar serta dalam kehidupan sehari-hari.